لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Kurang itu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian surah An-Nisa ayat ke-32 ya. Mari sama-sama kita awali dengan membaca ummul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Sama-sama. على بعض. Saya ulang lagi, perhatikan. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون.
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Silakan dari sini. Satu ayat tadi. Barakallahu fiik. Istamir. Barakallahu fiik. Istamir. Barakallahu fiik. Istamir. ولكل والدان فآتوهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بارك الله فيك. استمر. Mimmaktasabn. Jadi mimmaktasabna kalau waqaf, mimmaktasabn, tasabn. Walin nisa.
إن الله كان بكل شيء عليما. Barakallahu Ustaz. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأق Qalqalah Pak ya. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Barakallahu fi istamir. Barakallahu Ustaz. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Oke, barakallah. Ustaz. Barakallahu Ustaz. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Ini gimana ya? Nggak bisa. Apa bisa digantiin aja? Bisa nggak? Siapa yang bisa? Nggak kedengaran nih suaranya. Bisa diganti yang itu nggak? Nggak layak kayaknya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Langsung saja ya, waktunya sangat singkat. Ayat pertama tolong diperhatikan. Kita masuk dalam penjelasan dan tafsir daripada ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ada ba'din, kalau waqaf jadi ada ba'd. Jadi setelah mematikan ain ba ya, kemudian langsung kembali ke makhrajnya dhad. Jadi ada ba'd ya.
Jadi kembali ke makhrajnya dot, yaitu di sisi lidah ya, ketemu gigi geraham. Ya, ada ba'd, bukan ada ba'd, nggak usah d-nya, nggak usah. Ada ba'd, wala tatamannau, dan janganlah kamu mengharap, maksudnya itu iri hati. Jadi langsung saja. Ma fadlallah, terhadap karunia Allah ya, yang telah dilebihkan ya, bihi ba'dakum ala ba'd, ya, kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi ayat ini menyinggung tentang larangan iri dengki ya. Jadi iri dan dengki itu sangat berbahaya ya, bahkan Rasulullah sangat keras dalam mengingatkan hal ini. Rasulullah menganalogikan bahwa kedengkian itu ya, dalam membinasakan amal kebaikan kita seperti api melahap kayu bakar. Hati-hati ya. Jadi memang salah satu karakteristik manusia itu memiliki rasa iri, tapi bukan untuk dibesar-besarkan ya. Jadi iri dengki itu ya agar di-manage, agar diatur supaya tidak menimbulkan kebinasaan. Karena banyak sekali gara-gara orang iri itu jadi binasa, jadi putus hubungan ya, jadi pertengkaran, dan sangat banyak sekali, termasuk Qabil dan Habil ya, anaknya Nabi Adam ya, itu sebagai peringatan bagi kita juga sebenarnya, karena iri jadi saling membunuh. Maka oleh Allah SWT kita diingatkan jangan sampai iri dengki terhadap anugerah yang telah Allah berikan kepada saudara kita. Kalau definisi yang sangat mudah difahami adalah senang melihat orang lain susah melihat saudara kita senang. Nah, itu definisi yang instan, yang sangat mudah difahami, yang seringkali diucapkan oleh Hakim ya. Jadi senang melihat orang susah, terus susah melihat orang senang. Itu gampangnya begitu. Jadi kalau ada kawannya yang dapat anugerah itu, kita yang susah, kita yang gundah, bahkan seringkali sampai sakit ya. Lihat tetangganya beli motor, mulutnya jontor ya. Lihat tetangganya beli kulkas, hatinya panas ya. Lihat tetangganya pergi haji, akhirnya mati ya. Ya itu namanya dengki, gampangannya begitulah. Jadi tidak menerima anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Sesungguhnya dia telah protes kepada Allah SWT. Padahal seharusnya jangan begitu. Karena Allah membagikan rezeki itu ya sesuai dengan takaran dan ketentuan Allah SWT. Nah, tapi ada iri itu yang dibolehkan ternyata. Ya, ada iri yang dibolehkan. Jadi nggak semuanya, ada istisna, ada mustasna minhu, ada pengecualian ya. Jadi tidak semua-muanya iri terus dilarang ya. Apa yang dibolehkan itu tatkala iri dengan seseorang yang Allah berikan anugerah Al-Quran ya, yang para penghafal ini kemudian bisa memahami dan mengamalkan siang dan malam selalu mengamalkan Al-Quran ya, boleh iri. Kok enggak seperti dia, ya Allah saya berikan ya anugerah seperti tetangga saya, seperti kawan saya itu yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, agar semua bisa melakukan itu. Yang kedua adalah iri dengan seseorang yang Allah anugerahkan harta benda yang banyak, kemudian harta benda itu dihabiskan untuk apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis sahih ya, disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ya.
la hasada illa fisnain rajulun atahullahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqq fayaqulu rajulun law anna li mithla ma li fulanin la amiltu mithlahu ya fil ajri sawaun ya fahuma fil ajri sawa. Jadi termasuk adalah salah seorang laki-laki yang Allah berikan harta yang begitu banyak, kemudian fasallatuhu ala halakatihi, ya dihabiskan penggunaannya fil haqqi dalam kebenaran, ya maksudnya dalam berjuang di jalan Allah, untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk infak di masjid, ya di madrasah, di pondok pesantren, ya. Kemudian fayaqulu rajul, dan laki-laki yang lain mengatakan, saudara mengatakan, lau annali mithlama li fulanin, ya seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, la amil tu mithlahu, ya niscaya aku akan beramal seperti dia, fahuma fil ajri sawaun, maka pahala keduanya itu sama. Jadi orang yang melakukan dan orang yang mau meniru sama dia itu fahuma ala sawa, ya fil ajri sawaun. Subhanallah, ya betapa lengkapnya ya syariat Islam itu, ya. Jadi kita dilarang iri dengki dalam persoalan harta, kedudukan, yang dua-duanya itu menjadi rebutan dalam kehidupan di dunia ini. Nah itu yang nggak boleh, karena seringkali itu bisa menjadikan pertengkaran dan permusuhan, ya maka dilarang. Bahkan perumpamaannya seperti ya perumpamaan ya iri dalam merusak dan membinasakan amal kebaikan itu sebagaimana api melahap kayu bakar dengan cepatnya. Hati-hati, ya hati-hati dengan sifat iri. Aila tatamannu ayyuhal mu'minuna ma khassallahu ta'ala bihi wa irakum min amrid dunya awid din dzalika yu'addi ila tahassudi wat tabaghut, ya. Janganlah kalian iri wahai orang-orang mukmin. Jadi ini yang diberikan penjelasan seperti ini tentu orang-orang mukmin, ya orang-orang yang beriman. Kalau tidak percaya ya tidak usah mendengarkan, namanya nggak percaya, ya. Ma khassallahu ta'ala, apa yang telah Allah khususkan, ya bihi ghairakum, jadi orang lain telah Allah berikan sesuatu, maksudnya dikhususkan, diberikan, ditetapkan ya dengan takdirnya, min amrid dunya waddin, ya awiddin, baik urusan dunia atau urusan agama. Di sini ada orang misalnya alim, ya alim sekali dalam soal agama, kemudian kita memusuhi dia supaya dia itu tidak bisa berdakwah, ini yang nggak boleh. Kalau kita pengen niru alimnya dia, kemudian sama-sama berdakwah boleh, tapi kalau kemudian iri, kemudian menghalangi orang tersebut sampai kemudian tetangga kita atau saudara kita itu jadi terhalang dakwahnya, nah ini yang berbahaya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi apalagi urusan dunia yang seringkali menggiurkan urusan dunia itu, sehingga seringkali orang hubungannya menjadi terputus, ya gara-gara saling iri dengki. Jadi orang yang iri dan dengki itu selalu tidak nyaman. Jadi orang yang dipikirin sama dia itu nggak ngapa-ngapain dia, ya jalan aja terus. Tapi orang yang iri itu selalu mikir, ya bahkan 24 jam itu mikir terus, sampai menjelang tidur, sampai bangun tidur mikir terus. Sementara yang dipikirin nggak peduli, dia kan repot jadinya. Jadi mati sendiri ya nanti. Jadi mati dengan sendirinya, jantungan akhirnya kan, ya mendadak matinya. Ya makanya. Karena itu menyiksa diri sendiri. Jadi orang yang iri dengki itu menyiksa diri sebenarnya. Ya, sementara orang yang berkaitan itu tidak pernah berpikir apapun. Dia terus berjalan dalam apa yang dia lakukan. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu orang yang iri itu sama dengan tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang lain dibagi, dia enggak nerima gitu kan, repot nih, ya. Kalau kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan aku seperti yang kau berikan kepada tetangga saya, misalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian, ya Allah musnahkan dia itu, saya nggak terima. Wah ini yang itu. Atau apa yang dia miliki pindah ke saya misalnya, ya. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah agar diberikan sesuatu sepertinya boleh-boleh saja. Nah, boleh. Ya artinya termotivasi dengan apa yang dia miliki, kemudian kita berdoa kepada Allah. Sah-sah saja. Yang nggak boleh itu kalau kemudian kita mendoakan kebinasaan dia, sampai banyak orang yang juga akhirnya mengganggu kan gitu kan,
Ya, karena berharap agar nikmat yang Allah berikan kepada dia itu hilang kan begitu. Ya, banyak sekali orang yang berperilaku seperti itu. Maka itu berbahaya. Ya, kita di eman-eman diwanti-wanti oleh Al-Qur'an, dipesan-pesan oleh Al-Qur'an agar kita meninggalkan hal seperti itu karena itu membahayakan, ya. Ya mending kita berdoa juga kepada Allah agar diberikan anugerah seperti dia. Enggak masalah, ya. Tapi yang enggak boleh itu berdoa untuk membinasakan orang yang kita iri misalnya, kita iri kepadanya, apalagi sampai kemudian berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka selalu minta kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari sifat iri dengki itu. Karena itu bisa mendatangkan saling saling bermusuhan, ya, saling membenci, ya, saling hasud menghasut, ya, saling hasad. Itu sangat merugikan bagi siapapun, ya. Termasuk orang susah dalam menerima kebenaran ini juga disebabkan oleh iri dengki tadi itu, ya. Jadi kedengkian itu memang luar biasa. Kedengkian dan kesombongan itu sangat berbahaya karena dia bisa menjadi asbab menolak kebaikan, ya. Nah, seperti contoh zaman Rasulullah dan para sahabatnya itu ada namanya Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau sekarang Abu siapa? Abu Jahal. Iya, jadi tipe orang seperti itu ada zaman dulu. Jadi bukannya dia tuh nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu orang hebat, tahu Nabi itu karena dengki aja, ya, karena dia itu sudah dipromosikan oleh orang-orang Arab, orang Mekah, ya. Nanti akan dijadikan pemimpin dia. Tiba-tiba ada sosok baru yang datang yang sangat dikagumi. Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak mau menerima akhirnya. Padahal tahu kalau itu Nabi, itu orang yang hebat, nggak pernah berbohong. Tapi karena kebencian, iri dan dengki tadi itu kemudian menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati ya dengan sifat iri dan dengki. Dan contoh sekarang juga banyak sekali, ya. Nuhu anil hasad wa an tamaniya ma faddalallahu ba'dhan nas ala ba'din minal jahi wal mal li anna dzalika tafdil qismatun minallah, ya, shadiratun ala hikmatin, ya, wa tadbirin wa ilmin bi ahwadil ibad. Jadi dilarang, ya. Nah, kita semuanya dilarang, ya, orang-orang mukmin dilarang, ya, agar meninggalkan sifat iri, ya. Jadi meninggalkan iri dan berharap, ya, keutamaan yang telah Allah berikan, ya, kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain minal jahi wal mal, baik dari pangkat maupun harta. Karena banyak sekali juga orang itu iri karena pangkatnya, karena derajatnya. Tangganya diangkat menjadi direktur, dia yang sakit meriang. Sama-sama sekantor, yang satu udah diangkat direktur, dia masih ada seperti itu, masih nggak diangkat-angkat gitu, ya. Harusnya kan introspeksi, ya, kenapa saya nggak diangkat-angkat gitu, sehingga dia mau belajar, ya. Jadi orang iri itu seperti itu, biasanya malas, nggak mau kreatif, tapi ketika ada tetangga atau kawannya itu yang naik jabatan karena memang kreatif dan layak untuk diberikan jabatan itu, dia nggak terima. Nah gitu, ya, itu gambarannya begitu, ya. Itu kan buruk sekali, ya. Jadi mengganggu juga keberhasilan orang lain. Nah, padahal kalau dia mau berpikir positif, ya, jadi misalnya berpikir positif begitu, kawan yang berprestasi itu malah didoakan supaya dapat memberikan kebaikan lebih banyak dari orang lain, kan enak jadinya. Tapi emang susah, karena setan nggak pernah berhenti untuk ngoda-ngodain gitu. Nah, yang normalnya kan begitu, ya. Kalau ada kawan misalnya berprestasi, justru kita mensupport, mendoakan supaya prestasi dia itu kemudian lebih banyak memberikan manfaat bagi lingkungan, kan begitu, ya. Itu yang sehat, ya. Tapi kalau iri dengki itu sudah mendominasi dalam satu komunitas, wah, berbahaya itu. Jadi nggak ada kemajuan di situ. Ketika ada kawannya maju, diganggu. Kayak kepiting itu loh, Pak. Tahu nggak kepiting? Coba nanti sesekali beli kepiting yang masih hidup, ya.
kepiting yang masih hidup taruh di ember itu 10 lah atau 5 atau 10 ekor ya, itu satu gambaran yang sangat memudahkan kita memahami hal ini. Pasti nanti ketika ada kawannya yang mau naik ke atas itu, dia akan jepit itu supaya nggak jadi naik. Dia akan ganggu jadi jatuh lagi gitu ya. Itu coba aja ya. Kepiting ya, jangan ikan lele, harus goreng nanti. Kepiting nggak bisa jepit ikan lele. Kepiting ya, itu yang paling tepat itu kepiting itu kalau ditaruh di ember kan masing-masing itu pengen lepas dari persoalan itu kan ya, supaya dia bisa naik, bisa kembali ke laut atau kemana lah gitu ya. Tapi ketika ada kawannya yang sudah hampir naik ke atas itu, dia jepit itu supaya nggak jadi, supaya mati bareng gitu nih, hidup jiti jibeh kalau orang Jawa. Jadi jiti mati siji mati kabeh ya. Tiji tibeh tiji tibeh ya, mati siji mati kabeh ya, satu mati bareng aja. Nah ini kalau itu kemudian budaya yang buruk ini mendominasi dalam sebuah tatanan masyarakat, jangan berharap ada kemajuan, karena setiap ada orang yang maju itu mesti diganggu ya itu ya. Jadi ini penting Mbak ya, yang seperti ini penting sekali ini ya, untuk kemajuan bersama. Yang sehat, yang normal itu harusnya kalau ada yang berprestasi didukung supaya kebaikan dia itu lebih banyak lagi memberikan nilai-nilai positif kepada lingkungannya. Tapi memang susah ya, harus dengan kolbun salim, dengan hati yang selamat. Nah, makanya hati itu harus ditata terus ya, supaya selamat, supaya jernih dalam melihat persoalan. Karena itu berbahaya ini. Makanya dilarang oleh Al-Qur'an, wal aslu finahyi tahrim. Asal dari larangan itu apa? Tahrim, keharaman, berarti haram. Hukumnya haram, berarti berdosa. Ya, iri dengki itu berdosa. Karena merusak diri sendiri juga, melanggar aturan Al-Qur'an juga. Jadi mulai hari ini ya, coba kita terus untuk menata hati ya, menghindarkan diri dari sifat iri dengki. Kalau iri dengki itu di dalam diri manusia pasti ada ya. Nah, ketebalannya itu tergantung keimanan kita. Kalau iman makin merosot, ya makin tebal dia irinya itu ya. Kalau iman kita kepada Allah makin kuat, ya maka makin terkikis itu sifat-sifat madmumah seperti iri misalnya ya, iri dengki itu. Maka ini dilarang ya Allah ya, subhanallah ya. Jadi bisa jadi iri karena apa tadi? Jabatan ya, waljah, jabatan, wal mali, dan karena harta ya. Nah, kenapa nggak boleh iri? Karena sesungguhnya kelebihan yang Allah tetapkan itu adalah bagian yang telah Allah tentukan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang di situ pasti ada hikmah ya. Pasti ada hikmah di dalam kenapa Allah memberikan kelebihan kepada si A, si fulan ini. Ya ada hikmah di balik itu. Maka kita harus menerima ya. Nah ya, orang yang bijak akan mengambil pelajaran. Kenapa saudara saya yang ini kok sukses, kok hidupnya selalu mendapatkan kemudahan ya. Kemudian kita pelajari, oh iya ternyata dia itu orangnya rajin ya. Ternyata dia selalu sholat di awal waktu misalnya. Ini dari sisi religinya ya. Kalau dari sisi etos kerjanya mungkin dia memiliki etos kerja yang lebih baik daripada yang lain. Nah akhirnya kita bisa belajar yang benar seperti itu. Jangan malah dimusuhi. Ya, kalau dimusuhi kemudian nggak jadi naik, akhirnya kayak kepiting tadi. Jadi mati bareng. Mati semuanya jadi. Jadi bahkan satu negara itu bisa mati semuanya. Bisa nggak maju semuanya kalau seperti itu caranya, ya. Nah, maka dilarang oleh Al-Qur'an. Sesuatu yang dilarang oleh Al-Qur'an itu pasti mengandung mafsadat, kerusakan. Ya, maka jangan dilakukan. Ya, jadi itu adalah aturan Allah, ketetapan Allah, dan ada hikmah yang ada di balik prestasi yang Allah berikan kepada salah seorang hambanya ya. Dan
Allah yang Maha mengetahui bagaimana kondisi daripada hamba-hambanya. Siapa yang layak untuk diangkat dan siapa yang layak untuk tidak diangkat. Itu dalam pengetahuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Insyaallah ya, insyaallah paham. Ya, jadi ini larangan untuk apa? Iri dengki, karena itu merusak. Bukan hanya merusak, merusak lingkungannya juga, merusak lingkungan. Karena tidak ada yang berprestasi nanti. Setiap ada orang berprestasi dia ganggu. Dia ganggu. Akhirnya jadi mati bareng. Itu. Ya. Jadi jangan dilakukan. Ya, ditekan, jangan dipelihara maksudnya. Ya, jangan dipelihara. Mending mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku juga ya anugerah seperti yang Kau berikan kepada hambamu yang baik. Ya. Ya. Ya, seperti doa misalnya, ya Allah berikan aku ya seperti apa yang Kau berikan kepada ma'ataita ibadakas sholihin, seperti yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Boleh. Atini ma'ataita ibadakas sholihin. Itu doa salat duha kan itu. Jadi termasuk salah satu rangkaian daripada doa salat duha ya. Atini ma'ataita ibadakas sholihin, ya Allah berikan aku seperti yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, kan enak ya. Jadi akhirnya dapat semuanya ya. Ini tolong dicatat baik-baik, direnungkan, jadi ilmu kemudian diamalkan ya. Karena akibat daripada iri dengki itu ya sangat fatal, banyak sekali orang yang kemudian sakit ya, sakit kejiwaannya. Kalau jiwanya sudah sakit maka fisiknya juga menjadi sakit. Nah, begitu ya. Jadi rugi, jadi sangat merugikan memang. Makanya dalam Al-Qur'an kita diwanti-wanti sebagai seorang mukmin ya, hendaknya meninggalkan sikap seperti itu. Lirrijali nasibun mimmaktasabu walin nisa nasibun mimmaktasabun. Ya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Demikian bagi perempuan juga. Jadi laki-laki perempuan sama saja kalau mau berusaha ya dengan maksimal, punya etos kerja yang baik, ya maka dia akan mendapatkan bagian dari apa yang diusahakan. Berarti di sini menunjukkan bahwa laki perempuan itu dalam soal usaha ini juga diberikan peluang dua-duanya ya. Subhanallah ya. Bagi yang usaha likullin minal fariqaini fil mirathi nasibun muayyanul miqdar ya. Ada juga penjelasan di sini bahwa dari golongan laki-laki maupun perempuan dalam soal waris mewaris ya, itu nasibun ada bagian ya, artinya furudul muqaddarah ya. Jadi bagian-bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang sudah dijelaskan ayat-ayat sebelumnya kemarin. Itu bisa juga seperti itu maknanya, bahwa karena ini konteksnya masih menyinggung tentang apa? Waris ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi masing-masing laki-laki perempuan memiliki bagian ya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemarin lidzakari mithlu hadzil untsayain, bagi laki-laki mendapatkan dua bagian ya perempuan. Artinya 1:2, laki mikul, perempuan gendong, gitu aja, gampang. Kalau laki itu mikul, perempuan gendong. Kalau bisa disamaratakan, Quran yang menyampaikan itu ya. Quran menyampaikan lidzakari mithlu hadzil untsayain. Waqala At-Tabari, Imam At-Tabari menyampaikan dalam menjelaskan ayat ini, kullun lahu jaza ala amalihi bihasabi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, ini ada penafsiran lagi. Jadi kalau kita ngaji tafsir itu jadi luas. Pemikiran kita jadi luas. Karena kita membaca berbagai versi pendapat alim ulama yang mu'tabar. Jangan ulama-ulamaan ya, ulama yang mu'tabar yang dikenal keilmuannya. Ya, jadi ada namanya ulama mu'tabar ya. Mu'tabar itu artinya yang betul-betul memang sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang ulama ya, memiliki keilmuan agama yang memadai, yang pendapatnya itu diikuti oleh mayoritas. Kata beliau kullun lahu jaza ya, semuanya ya, baik laki-laki perempuan itu ada balasan atas usahanya ya. In khairon
fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, jika dia berbuat kebaikan maka feedbacknya, ya, apa itu namanya, kalau kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Jadi akan dirasakan sendiri apa dampak dari kebaikan itu. Wa in syarron fa syarrun, ketika dia buruk, ya, ketika melakukan keburukan maka keburukan itu kan akan menimpanya sendiri. Itu loh maknanya, ya. Jadi laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi ya istilahnya terserah mau melakukan apa saja, tapi masing-masing ada konsekuensi. Yang baik juga akan menimbulkan kebaikan, yang buruk jika dilakukan akan berdampak buruk, kan begitu, ya. Jadi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, jadi kalau orang itu melakukan keburukan maka dampak dari keburukan itu juga akan menimpa dia sendiri. Kalau istilah itu siapa nanam ya, siapa yang bebas? Apa peribahasan itu? Iya, siapa yang nanam dia akan manen, ya. Gampangnya gitu. Dia yang nanam dia akan manen juga. Tapi ada juga yang nanam itu nggak manen, tuh dicolong sama tetangganya. Ya tepat juga itu, ya. Iya. Jadi itu, ya. Jadi kalau berbuat keburukan ya panennya buruk. Kalau kebaikan juga kebaikan yang akan didapat. Wa in asatum falaha, ya. Was'alullaha min fadlih. Ya, ini ya, ini caranya, ya. Hendaklah, ya, minta kepada Allah min fadlihi, sebagian dari karunia-Nya. Mending minta Allah saja daripada iri dengan anugerah Allah yang diberikan kepada saudara kita. Mending kita minta Allah langsung, gitu loh maksudnya, ya. Was'alullaha min fadlih, was'alullaha, ya, min fadlihi yu'tikum fa innahu karimun wahhabun, ya. Ya, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Jadi Allah selalu membuka kesempatan untuk kita 24 jam, ya. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya. Itu ayatnya, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, minta anugerah kepada Allah, ya. Jangan suka iri dengki kepada anugerah yang Allah berikan kepada sesama saudara kita. Enak nggak kalau begini? Enak nggak, Pak? Kalau begini enak nggak? Wah, enak sekali hidup ini, ya. Nah, jadi hidup itu kalau mau diatur agama itu pasti enak dan nyaman, ya. Cuman sayangnya banyak orang yang memilih jalannya sendiri, nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhirnya berantakan, nggak mau diatur, ya. Itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah akan memberikan, fa innahu karimun wahhabun, sesungguhnya Allah itu maha karim, itu ya maha dermawan, wahhab yang maha memberi, ya. Jadi maha dermawan, maha memberi, ya. Maka suka disampaikan karim, ya, innahu karim, sesungguhnya seorang laki-laki itu adalah orang yang dermawan, mulia, karimun, ya. Jadi Allah itu maha mulia, maha dermawan, maha memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun Allah juga kasih. Siapa yang pernah minta, ya Allah minta oksigen saya, ya Allah, agar saya bisa menghirup udara? Pernah nggak kita minta seperti itu? Pernahkah kita minta seperti itu? Enggak pernah. Tapi Allah kasih itu. Makanya untuk menghilangkan atau menekan sekecil-kecilnya perasaan iri dengki itu, bagaimana caranya? Kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu caranya. Kuatkan rasa syukur. Ketika terbersih di dalam hati iri dengan tetangga atau sama saudara kita, maka segera ingat bahwa kenikmatan Allah juga telah diberikan kepada saya begitu banyak yang tidak bisa terhitung. Jadi kita bersyukur akhirnya. Sama ingat cerita siapa? Abu Kilabah. Siapa pernah mendengar Abu Kilabah? Abu Kilabah itu salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal paling terakhir. Namanya siapa? Abu Kilabah, ya. Abdullah
bin Zaid, ya, asli namanya ya, Abdullah bin Zaid ibn Zaid Al-Jarmi, ya. Ya, singkat cerita, beliau itu seorang sahabat Rasulullah yang meninggal paling akhir. Berarti beliau hidup di zaman sahabat, juga di zaman tabi'in, terakhir meninggal. Ya, ketika meninggal itu beliau dalam keadaan sangat-sangat miskin. Bagaimana tidak? Tangan nggak punya, kaki nggak punya, matanya buta. Hidup di sebuah tenda di padang gurun, padang pasir. Ya, ceritanya panjang sebenarnya, sampai saya singkat aja. Ya, ketika berada di dalam tenda yang jauh dari masyarakat, ya, apalagi zaman dulu ya, zaman sekarang aja kalau gurun, namanya gurun itu kan sejauh mata memandang kan. Ya, jadi ada salah seorang prajurit Muslim, ya. Jadi kejadiannya itu tahun 104 Hijriah, ya. Abu Kilabah ini imigran ya dari Irak, dari Basrah. Basrah itu Irak ya, Irak kan, ya, bergabung dengan sahabat-sahabat Rasulullah sampai kemudian beliau hidup di zaman tabi'in juga, ya. Nah, pada saat itu ada sebuah peperangan, ya. Jadi ada prajurit yang kemudian prajurit ini kehilangan jejak dari rombongan gitu kira-kira. Kemudian dia berjalan, menempuh perjalanan yang tak tahu arah kira-kira. Di tengah perjalanan bertemu dengan Abu Kilabah ini. Ya, ketika dihampiri ternyata hidup seorang diri di dalam sebuah tenda. Jadi kalau masyarakat gurun kan banyak itu tenda-tenda gitu kan ya. Itu tendanya hanya satu. Ketika ditemukan itu dalam keadaan buta matanya, kakinya nggak ada, tangan nggak ada. Kira-kira seperti itu. Tapi apa yang beliau katakan selalu minta kepada Allah agar ditambah rasa syukurnya. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa yang menurut dia itu tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu? Ternyata lidah. Lidah kan semua orang punya. Tapi bagi Abu Kilabah ini lidah itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Sehingga dia menerjemahkan, menafsirkan lidah ini nikmat yang luar biasa. Karena dia buta ya, nggak pernah lihat lidah orang lain mungkin ya, atau pernah tapi sebelumnya gitu ya. Ya, akhirnya dia mengatakan telah memberikan aku yang tidak diberikan pada orang lain. Ya, dengan lidah ini aku bisa selalu mengucapkan zikir kepada Allah, berterima kasih kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya. Nah, jadi dianggap bahwa anugerah lidah itu sudah luar biasa. Ya. Nah, akhirnya terjadi perbincangan. Ya, si Abdullah tadi yang prajurit Muslim yang melihat tadi itu, ya akhirnya saling tanya, kok seperti ini, siapa yang memberikan ini dan itu. Dia cerita, ya saya tidak punya apa-apa, ya, kecuali saya punya anak, ya, yang selalu menemani aku, anak laki-laki yang selalu menemani aku. Ketika aku butuh air wudhu dia ngambilkan, ketika aku butuh makan dan minum dia mencarikan. Tapi selama 3 hari ini dia nggak pulang. Kalau engkau bersedia maka tolong ya, saya untuk mencarikan anak saya yang sudah 3 hari nggak pulang. Ya, akhirnya si Abdullah ini mencoba menelusuri di gurun yang pinggir pantai itu. Ya, dia cari-cari itu. Karena nggak tega dia melihat Abu Kilabah tadi, dia cari. Ternyata ya dalam pencarian itu dia menemukan segundukan tanah yang di situ ada jenazah manusia, ya ukuran orang dewasa lah ya, pemuda gitu kira-kira, yang sudah dicabik-cabik oleh harimau, sekumpulan harimau. Ya, akhirnya diceritakan kepada Abu Kilabah, wahai Abdullah, ada hamba Allah, aku telah menemukan ya, sesuatu ya, yang ini sangat menduga kuat bahwa ini adalah putra engkau yang telah dicabik-cabik oleh sekumpulan harimau. Tapi coba kita renungkan, apa kata Abu Kilabah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan keturunanku dari kemaksiatan. Subhanallah. Setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya.
Jadi kurang apa lagi kita ini kalau melihat kisah itu, ya, udahlah buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia masih terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dalam seperti itu, beliau tetap mampu mengucapkan zikir alhamdulillah, alhamdulillah, memuji-muji Allah atas kenikmatan yang begitu banyak. Bahkan ketika dikhabari anaknya meninggal pun dia tetap mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wali yang sesungguhnya. Ya, karena dalam menghadapi musibah itu kan ada yang lemah, ya. Jadi lemah iman sehingga dia mengeluh kepada manusia. Ada yang kemudian menghadapi musibah dengan kesabaran, ada dengan ridho, ada dengan syukur. Nah, yang syukur ini yang aneh. Jadi menghadapi musibah dengan syukur. Kalau biasanya kan dengan sabar, tapi ada sebagian kelompok-kelompok manusia yang justru ketika diberikan musibah itu mengucapkan alhamdulillah ditambah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Biasanya gitu. Alhamdulillah, ya. Dengan berbagai situasi dan kondisi tetap mengucapkan alhamdulillah. Maka jangan sampai kemudian iri kepada orang lain karena masalah dunia, masalah harta, masalah jabatan. Enggak ada gunanya sama sekali itu, ya. Mending kita mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Oke, kemudian ayat kedua ini saya singkat, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk masing-masing, ya, kami telah menetapkan, ya, ja'alna itu menjadikan mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Kemudian orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagian mereka. Ya, jadi yang pertama itu ya memang menyinggung tentang ahli waris. Yang kedua itu adalah tentang penjelasan tentang bahwa orang yang pernah bersumpah setia itu berhak menerima waris. Namun ayat ini, ya, ayat ini menurut sebagian besar ulama itu penggalan tadi itu yang walladzina aqadat aymanukum telah dimansuh, ya, telah dimansuh, ya. Jadi ada istilah nasih mansuh dalam ilmu, ya, Al-Qur'an, ya, ilmu tafsir, ya. Ya, telah dimansuh oleh ayat yang ada di surah Al-Ahzab, ya, yaitu wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa. Jadi singkatnya begitu. Jadi ayat ini berlaku, ya, di permulaan Islam dulu, ya. Termasuk ketika Rasulullah mentakhi antara muhajirin dan ansor, ya. Muhajirin dan ansor itu pernah ditakhikan, dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga mereka itu banyak yang mengatakan, ya, dengan sumpah setianya bahwa saudaranya itu dianggap ahli waris sehingga berhak menerima waris, ya, berhak menerima kebaikan. Tapi kemudian oleh para ulama, ya, kita dijelaskan bahwa ayat ini telah dimansuh itu diganti dengan ayat yang lain. Nah, apa kemudian ayat ini kemudian dihilangkan atau didelete? Nggak boleh juga, ya, nggak boleh, tetap ada, tetap harus dibaca. Ya, kalau dibaca juga mendapatkan pahala. Nggak boleh dihilangkan ayat itu. Ketika dimansuh oleh ayat yang lain itu nggak boleh dihilangkan. Jangan ngarang sendiri. Oh, daripada sudah nggak ada hukumnya di delete aja, dihapusin. Wah, itu kacau itu, ya. Nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi tetap harus karena ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini nggak dimansuh, masih tetap diberlakukan ayat ini. Begitu, ya. Kemudian banyak penjelasan sebenarnya, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau yang bagi yang apa namanya, yang mengikuti penjelasan bahwa ayat ini sudah dimansuh, ya, maka hukum nggak ada, ya. Tapi kalau masih mengikuti pendapat yang bahwa ayat ini tidak dimansuh, maka bagian daripada orang yang telah mengadakan sumpah setia tadi, ya, bagian itu 1/6, ya, seperenam dari tinggalan itu. Ya, ini saya singkat aja, ya. Walladzina aqadat aymanukum, ya, walladzina halaftumuhum fil jahiliyah 'alan nusrah wal irthi fa'tuhum hadzahum minal mirath wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam thumma nusikha. Ya, ini hukum ini berlaku di permulaan Islam dulu,
ya. Jadi permulaan Islam, ya. Masih ada ta'akhi antara Muhajirin wal Ansor. Wa qala Al-Hasan, ya, kana rajul yuhalifur rajul laisa bainahuma nasabun fayarithu ahaduhuma al-akhar fanasakhallahu dzalika biqaulihi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah, ya. Jadi Ibnu Abbas juga menjelaskan, ya, Imam Hasan juga menjelaskan bahwa pada saat itu pernah ada seorang laki-laki yang bersumpah setia dengan saudaranya, padahal dia bukan ahli waris, tapi mengatakan bahwa seolah-olah dia itu berhak mewarisi. Maka kemudian Allah mansuh dengan ayat yang ada di surat Al-Anfal maupun di surat Al-Ahzab, ya, yang punya wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Kanal muhajiruna hina qadamul Madinah yarithul muhajirin yarithul muhajirin al-ansariyah duna dawi bil akhwatil lati akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum falamma nazalat walikulin ja'na mawaliya nusikhat, ya. Jadi begini. Jadi dulu kaum Muhajirin dan Ansor ketika datang ke Madinah, ya. Jadi Muhajirin artinya orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah adalah orang Ansor. Yang mereka itu karena saking akrabnya dan banyak yang kemudian meninggalkan keluarganya, jadi seolah-olah itu menjadi keluarga, betul-betul dari keluarga itu. Sehingga ada sebagian mengatakan kamu berhak mewarisi harta saya. Nah, sampai begitu kan, karena saking akrabnya, ya, antara Muhajirin wal Ansor itu, padahal tidak ada ikatan persaudaraan nasab karena ditakhikan dari Rasulullah SAW, ya. Nah, pada saat itu memang ada hukum, ya, yang mengikat kepada mereka, termasuk mendapatkan bagian itu, ya. Tapi kemudian ayat ini dinasah oleh ayat yang lain atau dimansuh, ya, oleh ayat yang lain. Walikulin ja'alna mawaliya nusikhat, ya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah, ya, maha mengetahui segala sesuatu atau menyaksikan segala sesuatu. Nah, itu ayat yang kedua. Jadi kita juga harus belajar an-nasikh wal mansuh, ya. Bagaimana nasikh mansuh ayat itu juga perlu, ya. Maka sedikit kita singgung, ya. Itu diantaranya penjelasan ayat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan dari penjelasan dua ayat tadi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kebenaran minallah, datang dari Allah, ya. Kesalahan dan kekurangan pasti karena kekurangan pribadi saya. Semoga Allah maafkan, dan kita juga sama-sama selalu mohon kepada Allah agar ditunjukkan senantiasa memahami Al-Quran dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.